Oke, so aku punya kasus tentang hukum waris, yaitu ada seseorang itu sebenarnya si P ini meninggal dunia, dan si P ini gak punya suami atau istri dan gak punya anak kandung yang sah, tapi dia tuh punya 3 anak di luar kawin yang diakui secara sah, sama G, H, sama I. Terus dari keluarga saudaranya ada ayahnya si P yang namanya A ternyata udah meninggal dunia, dan ibunya yang namanya B juga wafat lebih dulu. Jadi yang masih ada tuh kakek neneknya dari garis ayah C, D sama D, dan garis ayah ibu A, E, dan F. Nah itu pertanyaan besar, pertama siapa yang berhenti di ahli waris si P, yang kedua siapa lagi tuh portenya. Kalau pertama ahli waris si P, kan kita tahu bahwa dalam KUH Perdata ahli waris itu bagi 4 golongan. Yang pertama itu suami atau istri atau anak kandung. Nah si P ini nggak punya keduanya, jadi golongan 1 itu langsung gugur. Nah kalau golongan 2 itu orang tua sama saudara kandung. Tapi si P ini nggak punya orang tua kandung A sama B karena udah meninggal. Dan golongan 3 itu ada neneknya. Nah secara ini ada C dan D dan E dan F, dan inilah mereka yang menjadi ahli waris dari si P. Nah, sekarang itu jangan lupa si P punya 3 anak luar kawin yang diakui, yaitu G, H, sama I. Dan ini tuh penting banget. Jadi gini, dalam KUH Perdata itu anak luar kawin dibedain jadi 2, yaitu yang diakui sama yang gak diakui. Nah, yang gak diakui itu kayak anak zina atau anak sumbang. Nah, mereka itu gak dapat hak waris sama sekali, tapi anak yang diakui secara sah tetap dapat hak waris meskipun porsinya berbeda dengan anak kandung. Nah, berdasarkan pasal 863 KUH Perdata, karena GHI ini bersanding sama ahli waris golongan 3, bukan golongan 1 ataupun 2, itu mereka berhak dapat 3/4 dari total harta peninggalan si P. Sisanya ya 1/4 bagian itu dibagi ke golongan 3 dengan sistem cloving alias pembelahan 2 jalur. Setengahnya itu buat garis ayah, setengahnya buat garis ibu. Jadi hitungannya C dan D itu masing-masing mendapatkan 1/8. E dan F itu masing-masing dapat 1/8. Nah, sedangkan G, H, dan I itu masing-masing mendapatkan 1/4. Nah, itu pembagiannya adil, ya adil secara hukum. Oke, sekarang kita bahas berapa legitimate party-nya. Kalau kita lihat dalam KUH Perdata pasal 913, di situ legitimate party yang diberikan oleh ahli waris garis turun ke bawah itu anak-anak dari si pewaris. Jadi istri atau suami itu tidak mendapatkan legitimate party. Nah, tapi dalam kasus ini anak yang dimiliki oleh pewaris itu adalah anak di luar kawin. Bagaimana hukumnya untuk anak di luar kawin yang mendapatkan legitimate party? Jadi di pasal 916 itu dijelaskan untuk anak di luar kawin yang mendapatkan legitimate party. Jadi di sana anak di luar kawin tetap mendapatkan hak warisannya, tapi hanya setengah dari ab intesto mereka. Nah, ab intesto mereka itu adalah 1/4. Jadi bagaimana perhitungannya? Nah, jadi legitimate party GHI itu adalah setengah. Nah, lalu setengah itu dikali 1/4. Lalu jadinya adalah 1/8. Jadi legitimate party masing-masing dari GHI itu adalah 1/8. Sekarang kita lanjut pada bagian perhitungan, di mana dalam pasal 916 KUH Perdata mengatakan bahwa legitimasi porsi buat anak luar kawin yang diakui itu setengah dari bagian ab insteto mereka, alias setengah dari bagian yang mereka dapat kalau nggak ada wasiat sama sekali. Tadi kita udah tahu nih bagian ab insteto masing-masing dari G, H, dan I itu 1/4, maka legitimasi porsi G, H, dan ini 1/2 dikali 1/4 hasilnya 1/8. Jadi legitimasi porsi dari masing-masing bagian adalah 1/8 dari seluruh harta peninggalan si P. Artinya 1/8 ini nggak bisa disentuh, mau ada wasiat apapun dari si P semasa hidupnya, bagian ini tetap harus diserahkan kepada anak di luar kawin, yaitu kepada G, H, dan I. Itu hak mereka yang dilindungi langsung oleh undang-undang yang telah diatur juga dalam KUH Perdata. Baik, dapat kita simpulkan bahwa ahli waris si P itu ada C, D, E, F dari golongan 3 plus G, H, I sebagai anak luar kawin yang diakui legitimasi porsi hanya dimiliki oleh G, H, dan I, di mana masing-masing adalah 1/8 bagian berdasarkan pasal 916 dalam KUH Perdata, dan kakek dan nenek nggak punya legitimasi porsi. Segitu dari kelompok kami, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.